Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masih akan tetap mempelajari teks deskripsi. Benar sekali. Hari ini kita akan masih belajar teks deskripsi. Namun hari ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, berikut tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi numpang. Yang ketiga, peserta didik mampu melengkapi teks deskripsi tentang objek di sekitar. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi. Nah, kita flashback lagi ya ke pembelajaran yang sebelumnya. Kita kan sudah belajar tuh, apa aja sih ciri bahasa teks deskripsi? Ada kata umum dan kata khusus. Nah, biasanya kalau kita mengenal kata umum dari kata sifat cantik, itu biasanya digunakan untuk seseorang. Nah, kalau untuk pemandangan, kita lebih menggunakan kata yang lebih khusus untuk menggambarkan pemandangan yang cantik, yaitu elok. Kemudian, untuk menggantikan menarik perhatian, kita gantikan dengan kata mempesona atau mengagumkan. Selanjutnya ada kalimat perincian. Ketika kalian membuat teks deskripsi, kalian harus menggunakan kalimat perincian. Misalkan untuk mengungkapkan batu besar, kalian ungkapkan lebih rinci lagi. Batu karang yang besar yang seolah-olah siap menahan gempuran ombak. Berarti kan bisa kita bayangkan betapa besarnya batu karang itu. Selanjutnya citraan. Citraan itu kata-kata yang mampu membangkitkan panca indera kita. Jadi seolah-olah kita bisa melihat. Contoh seperti tadi, terlihat tebing yang sangat tinggi. Seolah-olah kita bisa melihat ada tebing yang sangat tinggi. Yang seolah-olah kita bisa mendengar, misalkan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menahan gempuran ombak. Siap menahan gempuran ombak, kita seolah-olah bisa mendengarkan bagaimana besarnya dentuman ombak ketika menabrak batu karang yang sangat besar. Kemudian seakan merasakan dan lain sebagainya. Selanjutnya kata emosi yang kuat. Untuk menggambarkan suatu emosi atau perasaan dari suatu objek yang dideskripsikan, kita menggunakan emosi yang kuat. Misalkan untuk mengatakan merah, kita bisa mengatakan merah keemasan atau merah saga. Merah saga itu artinya merah yang merah pekat, hampir seperti merah darah yang gelap. Seperti itu. Untuk memperkuat perasaan. Selanjutnya majas. Majas itu artinya kata-kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu hal yang biasanya kita katakan alay seperti itu, Kak. Misalkan batu karang besar yang seolah-olah siap menahan gempuran ombak. Batu besar itu benda mati, nggak mungkin bisa punya sifat menahan. Tapi di sini dijelaskan bisa menahan ombak. Nah, dari pembelajaran yang sebelumnya, hari ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu strukturnya. Di sini ada contoh teks deskripsi. Ini paragraf pertama. Dari kalimat pertama terdapat penjelasan mengenai istilah tongkonan yang diambil dari kata tongkon. Kemudian tongkonan berada di antara itu juga memberikan informasi lokasi. Otomatis pada paragraf ini memberikan informasi umum, berarti termasuk dalam bagian informasi umum atau identifikasi bagian. Paragraf selanjutnya adalah ditemukan beberapa kalimat inti atau kalimat kunci, yaitu rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Ukiran di sekujur bagian rumah, bla bla bla. Selanjutnya suku Toraja juga menghias atap tersebut. Pada kalimat-kalimat yang ditandai tadi menggambarkan bagaimana bentuk fisik dari bangunan tersebut. Maka
paragraf tersebut ada pada bagian deskripsi bagian yang merupakan mendeskripsikan fisik dari bangunannya. Kemudian paragraf terakhir, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Ada kata sungguh, kata kunci suku itu bisa menyampaikan perasaan kita atau kesan terhadap sesuatu hal. Maka paragraf ini terdapat pada bagian simpulan atau kesan dalam teks deskripsi. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks deskripsi. Ada apa aja sih struktur teks deskripsi? Nah, berdasarkan sudah tadi kita pelajari, ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Ingat, pada bagian deskripsi bagian, kalian mendeskripsikan per bagian dari objek tersebut. Nah, sekarang waktunya untuk latihan. Tolong pahami dengan tepat, dengan benar, dan seksama tugas yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, kalian diminta untuk melengkapi teks deskripsi rumah makan Nyampleng dengan kata-kata atau frasa atau konjungsi yang tepat ya. Ada di buku paket halaman 29 dan halaman 30. Kalian tulis ulang di buku tulis semua teksnya. Kemudian, untuk tugas yang kedua adalah kalian diminta untuk melengkapi teks deskripsi. Catat lengkap di buku tulismu juga ya. Nah, ini paragraf yang harus kalian lengkapi. Mengenai sekolah baruku, Ustazah berikan contoh. Ini paragraf pada bagian identifikasi. Kemudian kalian diminta untuk melanjutkan untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Paragraf kedua khusus mendeskripsikan fisiknya gedung. Paragraf ketiga mendeskripsikan program atau kegiatan unggulan. Yang terakhir mendeskripsikan simpulan atau kesan. Sesuai pada contoh yang sudah Ustazah contohkan tadi ya. Ingat, paragraf kedua khusus mendeskripsikan fisiknya gedung, baik itu warna catnya, jumlah kursi, keberadaan taman, dan lain sebagainya. Yang paragraf ketiga khusus menjelaskan tentang program atau kegiatan unggulan atau kelebihan dari sekolah tersebut. Kalian bisa menjelaskan ekstra program ekstrakurikulernya atau bisa juga program pembelajarannya yang menarik menurut kalian. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah kalian diminta untuk menghafalkan teks deskripsi yang sudah kalian tulis tadi. Benar-benar dihafalkan ya Kak. Kemudian kalian sampaikan melalui lisan. Nanti minta orang tua atau kakak atau saudara untuk memvideokan dan dikirimkan kepada Ustazah. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kakak bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.